sekarang Mas Ade bisnisnya apa nih? Ya tadi yang seperti saya sampaikan, bergerak di bawah bendera namanya Cemerlang Group, kemudian bisnisnya ya seperti masa lalu, produk-produk kesehatan, tapi jual belinya putus saja sekarang. Ada beberapa produk kecantikan, kemudian ada kita supply ke beberapa restoran juga. Gitu. Tapi sistemnya sekarang B2B aja, bisnis to bisnis, tidak B2C. Gitu. Jadi simple satu kali. Jadi mereka yang memasarkan. Berarti produknya itu bikin sendiri atau gimana? Ya, saya sebagai brand owner ya. Jadi saya kebetulan punya teman-teman partner-partner yang punya pabrik ya. Jadi bikin di mereka. Istilahnya ya maklon. Oh, maklon ya. Gitu. Berarti bikin produk sendiri, terus kemudian B2B ke ya, teman-teman yang mau distributor ya, itu ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih untuk apa membangun bisnis seperti ini, ini kan sebenarnya kan gini. Kalau waktu itu saya bicara sama Pak Andika terkait dengan produk dulu atau market dulu gitu kan. Nah, ternyata kan ada produk yang harus katakanlah milih produk dulu, tapi dia harus diedukasi gitu. Nah ini sulit gak sih untuk menjalankan bisnis seperti ini? Karena kalau saya pribadi jujur belum begitu familiar nih. Produk-produk itu. Ya karena saya pengalaman lama, jadi saya ngerti produk-produk yang sudah ada marketnya. Jadi ada beberapa produk-produk yang evergreen ya. Artinya itu bukan musiman. Nah, kemudian juga saya bikin produk-produk ketika teman saya ini sudah punya perusahaan distribusi. Marketnya siapa sih? Marketnya ABC. Market ABC ini perlu produk A. Dia belum punya. Saya bikinkan produk itu saya masukkan ke dia. Gitu. Jadi tetap kalau saya sendiri melihat ada marketnya dulu. Memang bisa kita buat produk ajaib, produk yang unik, yang marketnya harus kita bangun. Cuma ini perlu biaya iklan, perlu biaya marketing dan branding yang besar kan. Nah ini boleh dilakukan ketika orang itu ya sudah settle secara finansial. Tapi bagi saya waktu itu baru memulai setelah menemukan titik balik itu kan saya harus benar-benar membuat produk yang memang sudah ada segmen marketnya. Ya walaupun dulu awal-awalnya ada beberapa produk yang nggak laku sampai expired ya itu sebagai pembelajaran aja. Pembelajaran ternyata ada konsumen yang sukanya itu yang produk yang simple. Nggak mau kapsul, ya dibuatin yang serbuk. Nggak mau yang botol kaca karena rawan pecah ya, kita buatin yang ini aja lah. Formulasinya disimpelkan tapi bisa dikemas dalam produk botol kemasan plastik ya, misalkan seperti itu. Gitu. Berarti dulu waktu itu awal-awal membangun bisnis ini, pasti kan ada hambatan tuh, tantangan sebagainya. Itu apa aja tuh? Terus kemudian cara ngatasinnya waktu itu gimana tuh Mas? Ya pasti hambatan pertama cari market dulu ya, cari misalkan teman saya yang bisa punya jaringan besar yang bisa mendistribusikan produk saya siapa sih gitu. Atau cari kenalan-kenalan baru di medsos ya. Orang ini ternyata bisa jualan produk A. Saya lihat marketnya kok banyak ibu-ibu. Dia belum punya produk ibu-ibu nih, saya buatkan. Misalkan saya buatkan sabun herbal. Nah, beliau saya kontak, kemudian dia masarin. Ada teman saya yang punya fashion. Kayaknya segmen lu pas ya kalau tak tambahin produk saya. Ini dia jadi distributor tunggal gitu. Gitu ya. Jadi cuman marketnya sudah dikuasai tadi kan? Artinya marketnya udah ada nih kan sama Mas Ade tadi kan. Kemudian Mas Ade memformulasikan produknya. Iya, dan tentu kendalanya lobby-lobby dan meyakinkan calon distributor itu sih. Biasa itulah kendala-kendala negosiasi itu yang memang paling akhir kan setelah kita menemukan ide produk yang pas. Tapi yang penting kita membahasakannya itu win-win situation. Bahwa kehadiran produk kita itu akan menjadi problem solver masanya dia. Konsumennya dia yang selama ini sudah menggunakan produk dia, ini akan menambah value perusahaan dia. Dan tentu kamu nambah value dia, mereka repeat order, perusahaanmu tambah profit. Jadi win-win lah. Saya dapat profit, kamu juga dapat profit. Masya Allah. Gitu. Jadi membahasakan itulah sebenarnya yang paling penting ya. Jadi bukan hanya niat untuk saya dapat cuan, dapat duit, tapi bagaimana produk ini menjadi problem solver atau menambah value dari konsumennya. Ya. Kalau untuk ini, Mas Ade, dalam bisnis ini ya, motivasi horizontalnya dan vertikalnya itu seperti apa ya? Ya itu tadi tentu kalau bisnis kan kimahnya atau nilai yang harus kita kejar kan profit. Ya kan nggak mungkin kita bisnis pengen rugi. Kalau
Kalau itu ya tidak pas. Nah, yang paling penting adalah bisnis yang kita jalankan itu halal, akad-akadnya benar, kemudian cari profit, nah, jelas kita cari profit. Kemudian yang kedua memang ya prinsip di MLM itu tetap saya pakai, bagaimana produk kita itu menjadi problem solver, jadi sumber kebahagiaan konsumen. Dengan adanya produk kita itu dia lebih bahagia, lebih bersyukur. Ya. Kemudian partner kita juga yang jualan produk itu juga mendapatkan keuntungan selain keuntungan finansial ya, lebih sehat, lebih fresh misalkan itu, lebih murah harganya gitu. Berarti gitu, Mas. Value-value dari produknya Mas Ade itu apa aja tuh? Yang jelas kalau kita ke distributor itu kan memang harus menjaga di mata mereka itu sangat murah. Oke. Ya kan? Dibanding kompetitor. Kemudian tentu bukan murahan tapi kualitas. Karena yang kita butuhkan dari sebuah produk itu pada akhirnya kan repeat order konsumen. Iya. Ya kan? Nah, repeat order ini tidak mungkin terjadi kalau dia tidak puas terhadap kualitas produk kita. Ya. Ibaratnya janji kita tidak sesuai dengan fakta, itu ya tentu akan kehilangan customer, itu berat lagi. Maka tetap menjaga kualitas produk itu yang utama. Gitu. Ya, ya. Berarti udah berapa tahun nih, Mas? Ya sudah itu ada berapa tahun ya? Ya 7 tahun, 7 tahun, 8 ya? tahun. Masya Allah, itu mulai merangkak perlahan naik. Gitu. Iya, perlahan. Tapi gini Mas, pernah nggak sih atau Mas Ade itu sadari ketika dalam perjalanannya membangun bisnis ini, artinya bangkit kembali setelah hijrah itu, ada nggak sih sadar bahwa oh ini ternyata pertolongan Allah dan sebagainya? Ada nggak banyak ya? Apa banyak apa gimana? Ya bagi saya itu pertama setelah ngaji ini dapat informasi dari guru itu banyak ilmu-ilmu yang bagi saya itu amazing. Ya. Bagi saya ketika saya bisa bangun tidur itu sudah rezeki yang tidak pernah tergantikan dengan apapun. Karena ketika saya bangun tidur banyak orang sudah mati, sementara mereka belum memperbaiki kehidupan dia. Nah maka sementara ketika saya bangun tidur, nyawa ini kan mau beli di mana? Nggak ada Mas. Iya. Saya menyadari, oh Allah begitu cintanya kepada saya, memberikan kesempatan saya untuk berubah ini, memberikan kesempatan saya dan keluarga saya untuk mendekat pada Allah, diberikan waktu itu. Itu bagi saya itu pertolongan luar biasa. Kemudian dihadirkan teman-teman baik, guru-guru yang memberikan informasi, bagi saya itu rezeki yang lebih dari segalanya. Bagi saya hadiah terbaik adalah hadiah yang membawa saya pada ketaatan pada Allah, termasuk dari teman-teman guru-guru yang soleh. Nah selebihnya juga pertolongan-pertolongan Allah dalam hal bisnis juga banyak sekali. Banyak ya? Banyak sekali. Contohnya misalkan ketika saya pengen buat sebuah produk, modalnya nggak ada nih karena sudah ada untuk nyetok produk yang lain. Sementara marketnya ini ada nih. Ya. Sementara kalau kita mau bikin produk ke pabrik maklon itu kan harus 50% di awal ketika mau dikirim, harus lunas di awal. Nah saya pernah ada satu momen saya punya konsumen nih. Kalau barangnya saja dia saya beli cash. Nah kemudian kalau mau telepon ke pabrik yang baru kita kenal, mesti manajemennya SOP-nya seperti itu kan. Iya. Tapi saya akhirnya cari dengan berbagai macam cara, ketemu ownernya. Langsung saya hubungi ownernya, saya nego ownernya. Pak bisa nggak, saya punya market, tolong bikinkan produk ini. Saya kan di tempat Bapak bisa, oh bisa Mas. Tapi begini Pak, mohon maaf saya itu cash flow dana saya itu nggak ada. Dan saya tidak ada niat untuk membohongi Bapak. Bisa nggak biarin produk dulu, nanti setelah dibayar konsumen saya bayar. Jawabannya apa? Boleh. Baru, kenalan baru, nggak ada hubungan keluarga. Saya yakin, tapi sebelumnya saya sudah izin sama Allah dulu, ya Allah, Engkau lah yang membolak-balikkan hati beliau. Dan Engkau tahu saya tidak akan niat menipu. Nah, tadinya saya minta tempo untuk jaga-jaga itu sebulan sampai 3 bulan. Tapi ketika produk datang dibayar customer saya langsung bayar ke dia. Sehingga beliau trust. Nah, sampai hari ini ibaratnya saya mau membuat produk apapun ke beliau tanpa modal bisa. Ya, itu salah satu yang secara sunatullah Allah memberikan kemudahannya. Kalau kemudahan-kemudahan yang lain ya tentu tidak terhitung. Masya Allah. Berarti apa namanya ketika kita sudah memutuskan untuk kembali, itu pasti pertolongan Allah tuh pasti bakal bertubi-tubi datang dia. Ya pasti. Cuma memang jalan kembali kepada Allah, jalan hijrah itu kan gelap. Ya. Banyak orang yang tidak sabar di situ. Akhirnya kembali lagi. Salah satu faktornya tidak sabar kenapa? Karena dia tidak punya atmosfer, nggak punya guru, nggak punya teman-teman jamaah yang
tetap menjaga dia. Ada suasana hijrah. Oh iya, makanya nggak mungkin hijrah sendiri itu terlalu berat. Maka ketika memutuskan hijrah, pastikan kita punya guru yang membimbing kita rutin, punya teman-teman yang sama-sama belajar ngaji, belajar hijrah, menguatkan, itu sangat penting. Saya juga kalau sendiri pasti nggak kuat. Nah, maka atmosfer itu sangat penting. Penting ya. Iya, sangat penting. Sangat penting. Tadi kalau untuk harapan ya, dari sisi bisnis ya, sama spiritual atau agama, ya, kedepannya seperti apa, Mas? Ya tentu mencoba untuk menjadi seperti yang Rasul sampaikan ya, menjadi orang cerdas. Orang cerdas atau al-kayis itu siapa? Orang yang ingat mati. Tapi bukan ingat mati, tapi mempersiapkan. Ya. Nah tentu orientasi sekarang ya tadi menjadikan dakwah itu sebagai poros hidup. Jadi semoga berharap agar Allah mudahkan rezeki saya dan keluarga saya sehingga bisa untuk bikin event-event dakwah, untuk tadi kesana kemari ngajak teman-teman hijrah. Dari situ, dari sisi bisnis dapat uang longgar untuk support dakwah. Nah kemudian kalau dari sisi dakwah ya tentu saya akan terus berguru pada banyak guru, terus belajar meningkatkan ilmu Islam yang ternyata saya nggak terlalu banyak tertinggal. Maka dendam positif itu saya alihkan pada anak saya. Anak saya jangan seperti saya. Makanya sejak dini mereka harus paham agama, paham akidah, paham Islam. Apalagi di tengah kehidupan yang wah ini kita nggak bisa jamin kan itu. Dan alhamdulillah anak sudah mondok juga, agar saya merasa sebagai orang tua ilmu saya tidak cukup untuk mengcover ilmu mereka. Maka ya saya titipkan pada guru saya yang punya pondok, ya bismillah, semoga itu jadi hujah di hadapan Allah bahwa Allah sudah menitipkan anak, kita mencoba memberikan yang terbaik untuk mereka. Di saat kita tidak mampu ya kita serahkan pada guru-guru kita yang lebih proven gitu. Masya Allah. Jadi merubah pola hidup dakwah menjadi poros kehidupan itu memang bagi saya sebuah perjalanan yang amazing, yang penuh dinamika, yang tidak mudah dan juga tidak sulit pada akhirnya gitu. Karena memang setiap ada ulama yang mengatakan Ibnul Qayyim ya, kenapa perjalanan menuju pada Allah itu selalu Allah hadirkan perasaan berat di awal. Ibaratnya mendaki sebuah bukit, itu kan berat, tapi nanti pada akhirnya jalan turun. Karena Allah akan menguji kamu mendekat Allah itu serius atau main-main gitu. Tapi kalau kamu serius, kamu bertahan deh dalam kesulitan menanjak itu, nanti tak berikan jalan turun yang kamu tidak pernah kebayang jalan sebelumnya. Jadi perjalanan hijrah itu pasti orang meninggalkan sesuatu kan mesti bingung, ini dapat duit dari mana, solusi dari mana, gelap. Bertahanlah dalam kondisi perasaan itu. Yang penting setelah hijrah jangan diam, jangan tidur, terus gerak. Apa yang bisa dilakukan selama halal, jualan meskipun untungnya 1000 lakukan. Ibaratnya itu sa'i dulu, sofa marwah. Kan ternyata zam-zamnya tidak di antara sofa marwah. Allah hadirkan di kakinya Ismail, zam-zam. Di luar prediksi kita ketika kita melakukan A, B, ternyata Allah hadirkan solusinya di C. Ya itu memang hak prioritas Allah. Padahal sesimpel itu ya Mas ya? Artinya sesimpel itu. Kenapa kok banyak orang itu belum paham kayak gini-gini gitu? Ya itu, makanya pentingnya kita atau teman-teman yang sudah hijrah atau berilmu jangan sampai hanya pada dirinya. Dia harus jangan egois lah. Dia dapat sesuatu yang luar biasa, kenapa nggak disampaikan? Dan menyampaikan itu gratis. Sementara banyak orang yang melihat kehidupan itu masih misteri. Sementara Islam itu sudah membedah semuanya. Ya ini bagi saya amazing, dan itulah yang akan kita teruskan kebaikan ini. Bagaimana Islam itu benar-benar menjadi cahaya untuk kehidupan. Sementara banyak orang yang belum paham kan itu. Masya Allah. Apalagi masalah rezeki. Jadi untuk urusan rezeki itu seharusnya manusia tidak boleh khawatir sedikit pun. Betul. Yang dikhawatirkan adalah caranya. Ini benar atau enggak ya menurut Allah, itu aja. Itu aja. Kalau nominal kapan datangnya itu di luar kuasa kita. Tapi yang dalam kendali kita adalah memilih pekerjaan yang halal. Lakukan sungguh-sungguh. Karena itu argo pahala kan. Betul. Menjalankan kewajiban dengan sunatullah terbaik, serius. Ya Allah. Ya itu. Di tengah-tengah masyarakat yang banyak sekali terjerat pinjol. Iya, betul. Makanya sandaran kepada Allah itu memang harus jadi utama dan prioritas paling penting. Memahami rezeki itu dari Allah. Tidak boleh ada kekhawatiran sedikit pun. Itu memang harus betul-betul diulang-ulang. Dan ini kalau mengulang sendiri tidak cukup. Makanya tadi perlu ada guru yang membimbing kita. Ada teman-teman jamaah yang mengingatkan kita. Itu memang benar-benar
rumus sudah. Udah nggak ada lagi rumus yang lain selain itu. Iya, seperti Rasulullah dulu ketika menerima wahyu 3 tahun pertama disupport oleh 40 orang yang 90% anak-anak muda. Kan setiap malam mereka bertemu terus. Betul. Berkumpul ini kan atmosfer hijrah sendiri-sendiri. Kan mereka nggak mungkin ngopi-ngopi Abu Jahal sama Abu Sufyan kan, hilang mereka. Kumpulnya sama Rasul dan para sahabat terus. Masya Allah. Mas Ade, siap. Terima kasih. Mas Hendrik, saya terima kasih sekali sudah berikan kesempatan. Mudah-mudahan konten ini bisa jadi tambahan pahala. Ya, amin, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi dari Mas Ade. Ya, terima kasih. Syukron, jazakallah. Amin, Pak Yakum.